Seorang pria muda dengan rambut panjang menatap sekelilingnya dengan tatapan tajam seperti pedang. Sepertinya dia sedang berjalan melalui era yang berbeda. Dia adalah penguasa ke-24 dari Ordo Iblis Langit, Chun Ye-won, yang disebut sebagai Dewa Iblis di benua Jianghu. Chun Ye-won memiliki kepribadian yang tenang, tapi dia cukup sensitif. Jadi masa depan itu seperti ini ya. Dari kata-kata Nano, tempat ini jelas masa depan. Semua yang terlihat tampak membingungkan bagi Chun Ye-won. Gedung-gedung tinggi yang dibuat dengan beton dan jalan aspal di bawah kakinya. Semua itu tidak ada di zaman Chun Ye-won. Mengapa pakaian mereka seperti itu? Pakaian orang-orang di sekitar jauh lebih ketat daripada yang dikenakan olehnya. Hanya sedikit orang yang memakai jenis pakaian yang sama. Mungkin itu adalah seragam, tetapi dengan warna yang berbeda-beda. Bahkan rok yang dikenakan para wanita cukup pendek untuk memperlihatkan paha mereka. Gue jadi ngeri anjing. Ada satu hal yang membuat Chun Ye-won merasa semakin asing. Dia seperti seakan-akan sedang tercekik. Udara di sekitar energinya sangat keruh. Sepertinya udara di sekitar sini sudah terkontaminasi karena Chun Ye-won mampu mencapai tingkat Heavenly Master. Dia dapat menangkap energi alam. Akan sulit untuk mengumpulkan Ki jika orang-orang di zaman ini tinggal di tempat seperti ini. Energi yang tidak murni justru merugikan tubuh. Jika seniman bela diri ataupun biksu ada di sini, mereka mungkin takut dengan tempat ini, tapi tidak untuk Chun Ye-won. Baginya yang memiliki 5 inti dari binatang roh, mengedarkan energi di dalam tubuhnya dan memurnikannya, dia dapat lakukan, dan dia dapat mengolah energi di dalam tubuhnya sendiri. Aduh, tanganku. Saat ini, Chun Ye-won sedang menatap petugas polisi yang sedang kesakitan. Dialah petugas polisi yang tadi hendak memborgol Chun Ye-won. Jadi Chun Ye-won melakukan hal itu padanya. Dia mematahkan tangannya. Apakah orang-orang yang menggunakan pakaian seperti ini adalah prajurit di dunia ini? Betul sekali, Tuan. Nano juga dari tadi menjelaskan tentang aturan di zaman ini. Nano menjelaskan bahwa orang yang mengerang kesakitan itu setara dengan seorang prajurit di zamannya. Tapi Chun Ye-won, seseorang yang tidak takut pada kaisar pada masanya, tidak akan takut pada seorang prajurit belaka yang mencoba memborgol tangannya. Wah, ini pasti akan merepotkan. Mengapa Chun Ye-won jatuh dan mendarat di tempat yang banyak menarik perhatian? Ada lebih dari 100 orang berkumpul di sekelilingnya. Apalagi mereka berkeliling seakan-akan mereka sedang menonton drama. Pada saat itu, sebuah teriakan memasuki telinga Chun Ye-won. Menyerang petugas polisi adalah melanggar hukum. Sekarang, angkat tangan Anda dan berlutut. Kalau tidak, saya akan menembak. Chun Ye-won menatap seorang pria paruh baya berusia sekitar pertengahan 30-an. Sepertinya dia baru muncul dan sedang mengarahkan senjatanya tepat ke arahnya. Itu adalah Lee Myung, pemimpin tim ketiga Biro Keamanan Publik. Dia memintanya untuk mengangkat tangannya dan berlutut. Itu sama saja dengan memintanya untuk menyerah. Lalu Chun Ye-won bertanya pada Nano dengan nada tidak senang. Nano, apakah kau masih tidak dapat mengumpulkan informasi? Tidak dapat terhubung karena jammer memblokir jaringan. Chun Ye-won menggelengkan kepalanya. Tampaknya upaya Nano untuk mengakses internet dihentikan setelah petugas mendekatinya. Chun Ye-won tidak tahu apa-apa tentang era ini, tapi dia berpikir bahwa Nano, mesin dari masa depan, akan dapat mengetahui sesuatu. Jadi, dia meminta Nano untuk mengekstrak informasi dari zaman ini dan
mentransfernya ke otaknya. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan terganggu di tengah-tengah prosesnya. Jika seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Bagi Chun Yun tidak sulit untuk pergi dari sini dan mencari tempat yang lebih sepi. Seperti yang dikatakan Nano, adalah mungkin untuk terhubung kembali dengan web setelah area dengan jammer ditinggalkan. Lalu Chun Yun merasakan ada keberadaan seseorang yang bisa dirasakannya. Seseorang sedang mengawasinya dari jendela gedung di seberangnya. Karena itu, Chun Yun dapat meyakinkan dirinya bahwa zaman ini tidak sepenuhnya asing baginya. Lebih baik aku pergi dari tempat ini dulu. Dia telah terlalu banyak menarik perhatian. Akan lebih merepotkan jika sesuatu terjadi di sana di zaman yang tidak dia ketahui. Tapi ketika Chun Yun hendak mengambil langkah maju, ini peringatan terakhir. Angkat tanganmu dan berlutut. Lee Myung berteriak. Karena di sekitar sana ada terlalu banyak orang, Lee Myung menahan diri untuk tidak menembak, kecuali ada sesuatu hal lain yang terjadi. Tapi insting Lee Myung memberitahunya, orang ini pasti sangat berbahaya. Lee Myung bahkan berpikir untuk menembaknya di paha atau pergelangan kakinya. Namun, jika orang ini benar-benar ada hubungannya dengan benda tak dikenal yang jatuh dari langit, ia harus mengikuti protokol. Apakah tim anti huru-hara sudah tiba? Menangkap orang tak dikenal ini dengan tangan kosong sepertinya adalah hal yang berbahaya untuk dilakukan. Apalagi setelah melihat aksinya tadi. Orang yang bisa menjatuhkan petugas terlatih dengan gerakan ringan adalah orang-orang yang keluar dari gerbang atau para murim. Orang-orang dunia persilatan. Saat Chun Yun mencoba bergerak tanpa berpikir panjang, Lee Myung membidik pahanya dan menarik pelatuknya. Yang dia harus lakukan hanyalah membawa orang tak dikenal ini hidup-hidup. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Bahkan orang-orang di sekitar yang menonton pun terkejut. Tidak mungkin. Dia memotong peluru. Peluru yang ditembakkan dari pistol Lee Myung jatuh ke lantai aspal terbelah dua. Tadinya mereka tidak menyadarinya karena Chun Yun menggunakan jubah. Tetapi saat ini mereka menyadarinya. Chun Yun sedang memegang pedang putih. Pedang naga putih itu adalah salah satu dari dua pedang yang selalu ada di tangan Chun Yun bersama dengan iblis langit. Saat itulah Lee Myung mengetahui identitas orang ini. Dia ini adalah pendekar murim. Awalnya dia tidak tahu status orang ini karena pakaiannya terlihat aneh. Tapi dia mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menebas peluru terbang dengan pedang selain seorang pendekar dari murim. Mengapa seorang pendekar murim berada di tengah jalan mengenakan pakaian kuno? Dalam sekejap mata, tiba-tiba Chun Yun sudah berada di hadapannya. Merasa bingung, Lee Myung mencoba mengarahkan senjatanya lagi, tetapi dia tidak punya waktu. Lee Myung yang dicekik lehernya menjatuhkan senjatanya. Dia tidak bisa menahannya. Rasanya lehernya seperti akan langsung patah jika dia mencoba melawan. Para petugas di sisi lain juga terlalu terkejut untuk mengarahkan senjata mereka ke arah Chun Yun yang sepertinya hendak mengatakan sesuatu. Kau harus membayar harganya untuk menggunakan senjata api itu padaku. Walaupun penampilannya masih sangat muda, tapi gaya bicaranya seperti orang tua. Itu yang difikirkan Lee Myung. Lee Myung mencoba melepaskan tangan Chun Yun dengan jujitsu yang dia pelajari sebagai kadet keamanan publik. Akan tetapi
gila macam apa ini? Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lim Yong menyadari bahwa bisa saja orang ini mematahkan lehernya hanya dengan kekuatan belaka. Lepaskan inspektur sekarang juga. Saat itu salah satu petugas hendak melepaskan tembakan untuk membantu Lim Yong. Tapi senjataku. Senjata-senjata yang diarahkan ke Chun Ye-won terbelah dua. Terkejut, para petugas itu mundur satu langkah. Mereka mengerti bahwa itu bukan hanya senjata, tapi jika orang itu mau, dia juga bisa menebas kedua petugas itu. Mereka pun menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan inspekturnya. Apakah kau ini adalah orang murim? Chun Ye-won mendengarkan kata-kata Lim Yong dengan seksama. Chun Ye-won pun menyadari bahwa saat ketika dia memotong peluru, orang ini memanggilnya seorang pendekar murim. Bagi sebagian orang yang tidak tahu seni bela diri, mengetahui tentang murim berarti dia memiliki hubungan ataupun berasal dari sana. Chun Ye-won melonggarkan cengkeramannya untuk membiarkan orang itu berbicara lagi. Ketika cengkeraman Chun Ye-won mereda, dia terbatuk. Lalu Chun Ye-won bertanya padanya, "Apakah kau mengetahui tentang orang murim?" Menanggapi pertanyaan Chun Ye-won, Lim Yong mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Apakah kau ini adalah pendekar murim yang tidak terdaftar? Mendengar itu Chun Ye-won mengerutkan kening. Tidak terdaftar? Apa maksudnya? Dalam hal terdaftar, Chun Ye-won memahami pendaftaran berarti seseorang harus melaporkan diri dan mengisi formulir. Baginya ini sangat mengejutkan bahwa seorang pejabat publik, seorang perwira polisi masa depan mengatakan hal seperti itu padanya. Apakah pemerintah dan dunia persilatan tidak memiliki fakta non-agresi di zaman ini? Sepertinya ada yang tidak beres. Kata pendaftaran sepertinya ada hubungannya dengan cara kerja di zaman ini, dan ada baiknya mencari tahu dulu lebih banyak tentang hal ini. Namun Chun Ye-won yang mengatupkan lehernya melihat sebuah singularitas. Orang ini sepertinya dia juga berkultivasi. Ada tenaga dalam dantiannya. Lalu pada saat yang sama, Chun Ye-won melihat titik merah bersinar di punggung tangannya yang memegang leher Lim Yong. Itu bukan hanya satu. Lalu ada suara Nano memberitahunya. Laser dari 30 senapan sniper diarahkan kepada Anda, Tuan. Sebelum ada yang bisa dia katakan, mata Chun menangkap beberapa gerakan. Puluhan orang berseragam hitam mengenakan penutup kepala rompi anti peluru muncul di antara warga sipil dan membentuk pengepungan. Mereka adalah tim penyerang Biro Keamanan Publik dengan tanda keamanan publik terukir di sisi kanan dada mereka. Akhirnya, untunglah mereka datang dengan cepat. Lim Yong, pemimpin tim ketiga, yang berwajah pucat ketika dia melihat Chun Ye-won. Lalu saat ini dia berbicara sambil tersenyum. Hei, prajurit murim yang tidak terdaftar, sepertinya sekarang situasinya terbalik. Pemimpin tim Mobile Strike kedua Biro Keamanan Publik Kota Shenyang, Wei Yang, menerima berita bahwa sebuah benda terbang tak dikenal jatuh dari langit dan bergegas menyelamatkan orang-orang dengan pikiran gugup. Walaupun tidak ada peringatan tentang gerbang, dalam situasi itu sangat berbahaya
jika sesuatu muncul. Mengapa sistem pertahanan di dinding tidak menangkapnya? Kecuali memiliki fungsi kamuflase, sistem rudal permukaan ke udara ketinggian menengah seharusnya dioperasikan dan digunakan untuk mencegah objek terbang datang. Tapi mengapa itu tidak terjadi? Jadi benda ini tidak benar-benar datang dari tempat lain, melainkan benar-benar jatuh dari langit. Ketika mereka sedang terburu-buru menaiki bus tim dan segera bergerak, lalu ada berita lain masuk. Apa? Benda jatuh itu adalah seorang manusia? Itu adalah berita tidak terduga. Mereka mengira itu adalah objek dari gerbang. Setidaknya kecemasan mereka berkurang. Tapi pertanyaan lain muncul. Tunggu. Itu berarti ada seseorang yang jatuh dari langit. Iya Tuan, benar sekali. Mereka tidak tahu apakah mereka harus melanjutkan serangan mereka. Tapi manusia jatuh dari langit, sepertinya itu tidak mungkin. Mungkinkah dia adalah salah satu dari orang-orang gerbang? Atau mungkin juga dia adalah prajurit murim? Jatuh dari tempat yang tinggi akan berbahaya bagi siapapun. Tapi terkadang orang yang sangat berbakat mampu melewatinya. Mereka yang telah melampaui batasan manusia. Jika itu adalah penjaga gerbang, mereka harus meminta izin dari Biro Keamanan Publik terlebih dahulu untuk terlibat dalam kegiatan. Tapi tidak ada hal seperti itu yang mereka lakukan. Jadi, jika demikian, ada kemungkinan bahwa orang ini adalah seorang pendekar murim. Tapi ada hal yang aneh. Bahkan jika pendekar murim yang terdaftar pun tidak akan pernah ingin muncul di tengah-tengah keramaian seperti itu. Tapi mengapa dia muncul di tengah-tengah publik seperti itu? Aku harus melihatnya sendiri. Di antara orang-orang murim, beberapa dari mereka tidak boleh dibiarkan liar. Tidak sulit untuk menemukan di mana insiden itu terjadi. Area dengan kendaraan dan kerumunan orang, disitulah tempatnya. Pemimpin tim berpengalaman, Wei Yang, pertama-tama mengirim penembak jitu ke gedung-gedung di sekitar dan kemudian mengeluarkan sesuatu seperti teleskop mekanik untuk memeriksa situasi dari kejauhan. Sekitar lebih dari 300 meter jauhnya, tapi dia masih dapat melihat. Orang itu memang terlihat seperti pendekar murim. Namun itu adalah jenis pakaian yang biasa dikenakan oleh orang-orang murim dalam drama sejarah. Dia melihat seorang pria muda dengan rambut panjang dengan pakaian kuno dalam sebuah gambar di layar tablet yang dipegang oleh So Pyong yang berada di sebelahnya. Periksa identitasnya dengan pengenalan wajah. Roger. Setelah itu, So Pyong mengetuk tablet beberapa kali. Lalu jendela pencarian identitas muncul dan dia menyeret gambar pemuda itu ke atasnya. Saat program berjalan, pengenalan wajah berjalan dengan cepat. Gambar di layar terus berubah. Tak lama kemudian hasilnya keluar. Sambil mengerutkan kening, So Pyong menunjukkan tablet itu kepada pemimpin tim, Wei Yang. Kapten, dia tidak dikenal. Apa? Tidak dikenal? Itu bukan hasil yang mereka harapkan. Mereka melacak melalui jaringan identitas pemerintah Cina, tetapi tidak ada yang muncul. Seharusnya ada semacam informasi minimal, tetapi tidak ada yang bisa ditemukan. Dalam hal itu, ada dua asumsi. Ada kemungkinan bahwa identitasnya tidak terdaftar, atau wajahnya diubah oleh beberapa operasi plastik. Jika demikian, hanya mungkin untuk mengetahui identitasnya setelah menangkapnya dan mendapatkan sidik jarinya, menggunakan pengenalan iris dan melakukan tes darah. Dan kemudian ada informasi datang dari earphone-nya. A1 di pusat perbelanjaan Samyong, lantai 6, siap untuk menembak. A2 di gedung Yeonmo, lantai 17, siap untuk menembak. A3
Satu demi satu penembak jitu dari tim Mobile Strike mengirim pesan radio yang mengatakan bahwa mereka sudah siap menembak. Setelah penempatan penembak jitu selesai, tim penyerang perlu mengatur pengepungan. Yup, sampai sini dulu ya geng. Gimana? Kalau di game GTA, suasana Yewon saat ini adalah target bintang 5. Dikepung banyak polisi. Kayak gimana lanjutannya? Ikuti terus ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.